Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil wawancara dan observasi kami tentang upaya penanggulangan dan penanganan sistem kebakaran pada tempat rekreasi Trans Studio Mini Transmart MX Malang. Next. Anggota kelompoknya yang pertama ada Rafli Rizky Prakoso. Selanjutnya ada saya, Yasmin Alifatul Jannah. Selanjutnya ada Muhammad Handizal Saputra. Dan yang terakhir ada Armanda Haidar. Selanjutnya kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Profesor Dr. Insinyur Nufil Hanani selaku Rektor Universitas Brawijaya. Selanjutnya kepada Profesor Dr. Aulani, Profesor Dr. Gugus Irianto MSA, Profesor Dr. Andes Abdul Hakim, Profesor Dr. Insinyur Muhammad Sasmito, Dr. Andes Andi Fefta Wijaya MDA PhD, Dr. Andes Raden Rustam Hidayat, dan yang terakhir kepada Profesor Dr. Insinyur Komariatus Solihah selaku pengampu mata kuliah K3 LH atau Keselamatan Kesehatan Lingkungan Kerja. Baik, selanjutnya latar belakang akan dibacakan oleh rekan saya yaitu Handizal. Kepada Handizal dipersilahkan. Oke, terima kasih Saudari Yasmin. Untuk latar belakang sendiri dalam hal ini adalah kebakaran dapat terjadi di berbagai lokasi, mulai dari tempat kecil hingga besar, tempat terbuka hingga tertutup. Salah satu lokasi rawan terjadinya kebakaran adalah tempat rekreasi dan swalayan. Lokasi yang padat pengunjung sehingga diperlukan pencegahan dan penanggulangan yang efektif serta tepat untuk meminimalisir risiko penanganan dan penanggulangan yang efektif untuk dapat penanganan kebakaran ini. Pentingnya penerapan K3 dalam upaya penanggulangan dan penanganan suatu kebakaran merupakan suatu hal yang harus dapat diketahui oleh setiap banyak orang. K3 kebakaran ini sebagai pengetahuan dan pemahaman dasar yang nantinya akan membantu keberlangsungan dan penanggulangan kebakaran tersebut. Pada presentasi kali ini, kita akan memaparkan dari penelitian yang ditunjukkan atas dasar bahwa pentingnya K3 kebakaran dalam upaya penanggulangan suatu kebakaran di suatu tempat rekreasi. Suatu tempat tersebut ialah Trans Studio Mini Transmart Malang. Upaya penanggulangan dan penanganan sistem kebakaran ini dilakukan untuk dapat diketahui nantinya oleh pengunjung ataupun karyawan yang bekerja di Transmart tersebut. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya yaitu Rafli. Baik, terima kasih Handizal. Selanjutnya itu adalah metode penelitian. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Dalam penelitian ini juga menggunakan pervasive sampling dengan fokus penelitian yaitu untuk mengetahui seberapa jauh upaya yang dilakukan oleh Transmart dalam penanggulangan dan penanganan kebakaran, serta dapat mengetahui sistem apa saja yang akan dilakukan dalam menangani kebakaran. Next. Selanjutnya itu adalah sumber data. Sumber jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah berupa beberapa orang sebagai informan. Informan utama pada penelitian ini terdiri dari 6 orang, yaitu 2 orang sebagai petugas unit kebakaran pada Transmart MX Malang, 2 orang sebagai karyawan pekerja pada Trans Studio Mini Malang, dan 2 orang sebagai pekerja pada Fresh Market Transmart Malang. Selanjutnya adalah teknik pengumpulan data. Teknik dalam pengumpulan data penelitian ini adalah melakukan observasi wawancara mendalam atau in-depth interview, beberapa dokumentasi, serta triangulasi. Triangulasi ini adalah teknik dengan menggunakan data dari hasil wawancara, observasi lapangan yang dilakukan, beberapa literatur sumber pustaka, serta dokumentasi yang dilakukan saat observasi pada lapangan. Selanjutnya itu adalah teknik analisis data. Dalam penelitian ini, teknik analisis data yang dilakukan adalah teknik analisis data metode deskriptif analitik, di mana hal ini mendeskripsikan data yang dikumpulkan, baik itu kata-kata, data yang berasal dari naskah, catatan lapangan, dokumen, dan sumber lainnya atau sebagainya. Selanjutnya akan masuk ke dalam pembahasan yang akan dijelaskan oleh Handizal. Baik, terima kasih Saudara Rafli. Untuk dalam hal ini, hasil observasi dari hasil penelitian yang telah kita lakukan, terdapat beberapa pembahasan yang akan kita bahas. Yang pertama itu upaya Trans Studio Mini Transmart Malang dalam penanggulangan kebakaran.
Dari observasi yang telah kita lakukan di Trans Studio Mini ini, peneliti mendapatkan hasil berupa data yang didapatkan. Hasil tersebut bahwa Trans Studio Mini ini memiliki beberapa sistem penanganan suatu kebakaran. Sistem-sistem tersebut berupa sarana dan prasarana. Sistem sarana tersebut baik itu mulai dari alat pemadam kebakaran ringan atau APAR, hidran, adanya alarm kebakaran, petunjuk-petunjuk dalam arah jika terjadinya suatu kebakaran, serta adanya tangga darurat. Next. Sedangkan untuk prasarana sendiri dalam sistem penanganan kebakaran Trans Studio Mini ini mencakup mulai dari adanya tanda exit sebagai jalur evakuasi nanti, pemenuhan air hidran, dan beberapa aturan atau SOP dalam penanganan kebakaran apabila terjadinya pada suatu mal atau tempat rekreasi. Next. Selanjutnya itu adalah unit ketersediaan penanggulangan kebakaran di dalam Trans Studio Mini. Dari hasil observasi yang telah kita lakukan, didapatkan hasil terhadap Trans Studio Mini ini hanya memiliki beberapa petugas yang berperan terhadap kebakaran tersebut. Peran tersebut adalah petugas kebakaran atau koordinator penanggulangan kebakaran. Dari hasil observasi wawancara terhadap beberapa informan yang kita lakukan, Trans Studio Mini ini terdapat beberapa petugas yang berfokus memiliki peran sebagai unit kebakaran, yaitu sebagai petugas dalam memberikan arah terhadap jalur apabila terjadinya suatu kebakaran, petugas dalam memadamkan api, petugas yang berfokus dalam penyelamatan berkas penting, serta adanya petugas dalam hal medis. Next. Selanjutnya yaitu pembinaan dan pelatihan dalam upaya penanganan kebakaran di Trans Studio Mini. Dari hasil observasi yang kita lakukan juga, adanya pendidikan dan pelatihan upaya dalam penanggulangan kebakaran pada Trans Studio Mini ini dilakukan dengan pengadaan kegiatan pelatihan tentang kebakaran kepada pegawai kerja atau karyawan yang bekerja pada Transmart ini, khususnya pada Trans Studio Mini. Kegiatan ini berupa penyampaian materi berbentuk metode seminar, serta adanya kegiatan simulasi praktek langsung dalam penggunaan alat-alat kebakaran, sehingga hal ini memberikan ilmu lebih dalam lagi tentang penanganan ketika kebakaran. Next. Untuk ketentuan operasional standar pada penanggulangan dan penanganan kebakaran sendiri, dari hasil observasi yang telah kita lakukan, didapatkan pada Trans Studio Mini ini telah memiliki kesesuaian adanya prosedur kebakaran, di mana hal ini dapat dilihat dari adanya beberapa instruksi dan keterangan dalam upaya penanganan kebakaran, seperti adanya informasi keterangan awal jika terjadinya kebakaran, cara dan arah petunjuk dalam mengevakuasi kebakaran, serta adanya pemeriksaan rutin berfungsional alat-alat pemadam kebakaran. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Armanda. Baik, terima kasih untuk Handizal atas waktunya. Selanjutnya yaitu sistem perlindungan dan pengamanan dalam upaya penanggulangan dan penanganan kebakaran. Ada 4 alat. Yang pertama adalah hidran, yaitu pada Transmart MX Malang ini, terkhususnya tempat rekreasi Trans Studio Mini, didapatkan banyaknya hidran yang tersedia, yaitu terdapat lebih dari 6 hidran dalam ketersediaan penanggulangan dan penanganan kebakaran pada tempat rekreasi Trans Studio Mini. Lalu yang kedua ada alarm kebakaran. Trans Studio Mini ini ada alarm kebakaran yang tersedia di setiap tenan-tenan ataupun setiap toko di Transmart tersebut dan juga tersedianya di tempat rekreasi Transmart Studio Mini. Lalu yang ketiga ada sprinkler, yaitu pada Trans Studio Malang ini terdapat sprinkler yang terletak di dinding atau langit-langit di dalam suatu ruangan yang tersedia di Transmart Malang. Lalu yang terakhir ada APAR atau alat pemadam api ringan. Nah, di Transmart ini ada 12 alat pemadam api ringan yang berjenis powder dan liquid yang tersedia di Transmart Malang, khususnya tempat rekreasi Trans Studio Mini Malang. Nah, APAR ini tuh diletakkan di beberapa titik, seperti di tembok pondasi yang mudah ditemukan ketika terjadi kebakaran. Lalu selanjutnya ada alat pendukung penyelamatan atau evakuasi ketika terjadi kebakaran. Ada 2, yaitu yang pertama jalur evakuasi. Nah, pada Transmart Malang ini terdapat beberapa petunjuk yang ditempel di tempat yang mudah dilihat, lalu berwarna hijau dengan tulisan jalur evakuasi, yang terdapat tanda panah yang menunjukkan harus kemana jika terjadi evakuasi. Nah, di sebelah tulisan jalur evakuasi juga terdapat simbol lari, yang artinya hal ini memerintahkan pengunjung untuk lari jika terjadi suatu kebakaran. Lalu yang kedua, terakhir adalah tangga darurat. Nah, di Trans Studio Mini Malang ini terletak di lantai paling atas.
memiliki tangga darurat sehingga pengunjung yang menggunakan tangga ini dapat langsung turun menuju lantai di bawah tanpa melewati eskalator yang kemungkinan akan otomatis mati jika terjadi suatu kebakaran. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Yasmin. Baik, terima kasih Armanda. Untuk selanjutnya saya akan membacakan kesimpulan dari hasil observasi kami. Kebakaran merupakan peristiwa timbulnya api besar ataupun kecil pada kondisi dan situasi yang tidak diinginkan. Saat membangun sebuah tempat, penting untuk memperhatikan syarat dan instalasi bagi pencegahan, penanganan, dan juga penanggulangan kebakaran. Unit penanganan kebakaran yang dimiliki oleh Transmart dan Trans Studio Malang ini masih kurang memadai dan kurang sesuai dengan peraturan atau keputusan Menteri. Transmart dan Trans Studio Malang juga tidak memiliki satuan tugas khusus yang bersiap untuk menangani apabila terjadi kebakaran di lokasi tersebut. Diperlukan pelatihan dan pembinaan terkait K3 kebakaran sebagai dasar bagi karyawan atau pegawai yang nantinya dapat dibina oleh Dinas Pemadam Kebakaran setempat atau pihak yang berwenang dalam pembinaan tersebut. Nah, selanjutnya berikut merupakan beberapa daftar pustaka yang kami gunakan dalam penelitian, observasi, dan juga wawancara pada PowerPoint kami hari ini dan presentasi kami hari ini. Mungkin selanjutnya, jika ada yang ingin bertanya, dipersilahkan bagi teman-teman yang ingin bertanya. Berikut juga merupakan lampiran pendukung berupa dokumentasi dari hasil observasi kami kemarin ke Transmart dan Trans Studio Malang. Oke, baik. Mungkin boleh dari Saudari Ragil untuk menyampaikan pertanyaannya. Terima kasih atas kesempatannya. Saya izin bertanya pada kelompok 4. Jadi kan mungkin pelatihan dan pembinaan karyawan dalam penerapan K3 kebakaran itu kan sudah dilakukan. Namun menurut kelompok kalian, apakah hal tersebut sudah cukup atau masih diperlukan pengecekan berkala untuk melihat apakah sistem K3 telah diterapkan atau belum? Nah, jika diperlukan, apakah pihak Transmart sendiri sudah melakukan hal tersebut? Terima kasih. Baik, terima kasih Saudari Ragil untuk pertanyaannya. Mungkin bisa dilanjut ke Saudari Nabila Putri untuk pertanyaan selanjutnya. Baik, terima kasih Yasmin. Tadi kan di PPT ada alat-alat pemadam kebakaran seperti hidran sama APAR ya. Aku mau nanya bagaimana perawatan dan maintenance untuk alat-alat pemadam kebakaran seperti hidran atau APAR yang ada di Trans Studio sama Transmart. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih untuk pertanyaan-pertanyaannya. Sebentar ya. Mungkin aku izin menjawab untuk pertanyaan dari Nabila Putri ya. Untuk maintenance atau perawatannya sendiri bagi alat-alat pemadam kebakaran yang tersedia di Trans Studio dan di Transmart Malang, itu terdapat pengecekan rutin per bulan. Nah, di lampiran pendukung ini juga terdapat di pojok kiri bawah ini, merupakan hasil dari pengecekan rutin dari APAR dan juga hidran yang terdapat di Trans Studio dan di Transmart Malang. Gitu. Mungkin dari kelompok 4 lainnya ada tambahan? Baik, saya akan izin menambahkan untuk jawaban dari Yasmin. Untuk perawatan APAR sendiri, biasanya melakukan perawatan secara teratur untuk membersihkan APAR agar untuk menghindari karat pada APAR. Selanjutnya itu memeriksa bagian leher pada APAR untuk memeriksa apakah ada kebocoran atau tidak. Selanjutnya itu membawa kebalikan APAR untuk mencegah akan terjadinya pembekuan pada cairan atau gas pada APAR. Dan selanjutnya itu memeriksa jarum tekanan pada APAR. Dan yang terakhir, membuat checklist perawatan yang telah dilakukan oleh Transmart Studio Malang. Bagaimana Nabila atas jawabannya?
Sudah cukup jelas, terima kasih. Mungkin selanjutnya kita akan menjawab pertanyaan dari Ragil, di mana pertanyaan tersebut mungkin pelatihan dan pembinaan karyawan dalam penerapan ketika kebakaran sudah dilakukan, namun menurut kelompok kalian apakah hal tersebut sudah cukup atau masih perlu pengecekan berkala untuk apakah sistem tersebut masih diterapkan atau belum, dan jika perlu apakah pihak Transmart sudah melakukan hal tersebut. Nah, menurut pendapat kami dalam hal ini masih perlu dilakukan pengecekan secara berkala untuk melihat sistem K3 ini masih berjalan atau berfungsi atau tidaknya nanti. Hal ini dapat dilakukan pengecekan dengan pihak yang berkait seperti Satuan Unit Tugas Peran Pemadam Kebakaran di Transmart Malang itu, dan juga Dinas Pemadam Kebakaran Kota Malang. Dalam hal ini juga penjalanan sistem K3 kebakaran ini adalah untuk memantau apakah masih memiliki keberfungsian dari suatu alat kebakaran ini, sehingga jika adanya hal yang tidak dapat terduga dalam kebakaran, alat tersebut masih dapat dipastikan masih berfungsi, sehingga dalam hal ini sangat penting dilakukan pengecekan secara berkala. Mungkin dari kelompok 4 masih ada sanggahan dari yang lain. Baik, saya akan menambahkan jawaban dari Hanizal. Nah, untuk pihak Transmart sendiri sudah melakukan hal tersebut. Dibuktikan dengan lampiran pendukung ini, di yang paling bawah itu kan ada kayak kertas-kertas, terus di samping-samping hidran itu ada kertas-kertas laminating. Nah, itu tuh data dari pengecekan berkala. Namun hanya 1 tahun sekali, sehingga menurut kelompok kami dalam hal ini baiknya pengecekan berkala ini dilakukan setiap 6 bulan sekali ataupun 3 bulan sekali oleh pihak yang wajib seperti oleh Dinas Pemadam Kebakaran atau pihak K3L dari Trans Studio tersebut. Gitu. Terima kasih. Apakah sudah menjawab pertanyaan dari Ragil? Sudah menjawab. Terima kasih Handizal dan Arlanda. Oke, baik. Terima kasih untuk pertanyaan dari teman-teman. Mungkin sekian dari kelompok kami, kelompok 4. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.